Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat untuk belajar. Kita akan belajar materi ke-18, materi bimbingan konseling kelas 7 semester 2. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menjadi siswa berprestasi di sekolah. Nah, mari kita simak tips ampuh menjadi siswa berprestasi di sekolah. Apa tolak ukur siswa berprestasi? Nah, menjadi siswa berprestasi yang bagus di sekolah kadang-kadang menjadi hal yang rumit untuk diwujudkan bagi sebagian siswa. Namun, sebagian lagi tidak ambil pusing dengan hal ini. Yang penting dapat menjalani proses pembelajaran sebagaimana mestinya setiap hari. Tidak ada formulasi yang baku tentang tolak ukur siswa berprestasi. Siswa dikatakan berprestasi di sekolah apabila memperoleh hasil belajar yang sangat memuaskan. Benar, tapi sangat memuaskan bagaimana? Ada juga yang mengelompokkan siswa berprestasi itu mampu meraih peringkat 10 besar. Ada pula yang mengatakan berprestasi itu sampai peringkat 3 besar. Atau jika siswa mampu meraih juara 1, semuanya itu adalah benar. Biasanya siswa yang meraih juara 1 sampai 3 saat menerima rapot akan diumumkan oleh guru dan tampil ke depan siswa lainnya. Ada juga saat menerima rapot bersama orang tua, sehingga siswa berprestasi tersebut tampil di podium bersama orang tuanya. Ini pastilah sangat membahagiakan siswa dan orang tuanya. Selanjutnya kita akan melihat tentang prestasi itu sendiri. Prestasi membutuhkan motivasi untuk mencapai kesuksesannya. Motivasi berprestasi merupakan keinginan untuk menyelesaikan sesuatu, mencapai suatu standar kesuksesan, dan berusaha untuk mencapai kesuksesan tersebut. Prestasi kita di masa depan ditentukan oleh apa yang kita lakukan saat ini. Oleh karena itu, jadilah remaja yang berprestasi. Jadilah remaja yang sukses di sekolah di bidang yang kalian sukai. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk meraih prestasi, khususnya prestasi belajar. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan agar kita dapat berprestasi dalam belajar, mulai dari persiapan diri dalam menghadapi pelajaran, menciptakan pusat belajar di rumah, pengaturan waktu, sampai pada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam belajar. Jika kita mau sukses berprestasi di sekolah, kita harus menyiapkan diri sebaik-baiknya dalam menghadapi pelajaran, baik persiapan yang dilakukan di rumah maupun di sekolah. Nah, berikut ini ada beberapa langkah yang dapat kita jalankan untuk mempersiapkan menghadapi pelajaran. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika di rumah, sebelum berangkat sekolah, periksa dahulu barang-barang yang kita butuhkan hari itu juga. Apakah semuanya sudah lengkap untuk dibawa? Kemudian yang kedua, apabila di sekolah menyediakan loker untuk siswa, sebelum masuk kelas, periksa dahulu loker kita. Pastikan semua yang kita butuhkan sudah tersedia. Yang ketiga, ketika di kelas, sebelum keluar dari kelas, catat tugas-tugas yang diberikan dan apa saja yang harus dilakukan. Jika kita perlu bertanya atau memastikan petunjuk yang sudah diberikan guru, lakukan sebelum kita keluar dari kelas. Selanjutnya yang keempat, ketika kembali ke rumah, periksalah jadwal harian kalian. Cobalah berpegang teguh pada jadwal itu, tetapi tetaplah komitmen belajar. Jika memungkinkan, kerjakan PR pada jam yang sama setiap harinya. Kemudian yang kelima, ketika di rumah, sebelum tidur, letakkan tas, alat tulis, buku, PR, tugas sekolah yang sudah ditandatangani jika diperlukan, kemudian tugas-tugas khusus dan apa saja yang kita butuhkan esok harinya di satu tempat. Lebih baik jika kita meletakkannya di tempat yang sama setiap malamnya. Selanjutnya, kita akan melihat tips agar kita bisa belajar dengan baik, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama dari faktor tempat.
Berusahalah menemukan tempat yang tenang dan bebas dari gangguan, seperti gangguan suara telepon, gangguan suara TV, kemudian radio, video game, dan lain sebagainya. Pilihlah tempat yang bukan tempat kita melakukan hal lain. Misalnya, kalau kita belajar di atas tempat tidur, maka kita akan mulai berpikir tentang tidur. Selanjutnya yang kedua, pencahayaan. Sebagian siswa menyukai cahaya terang, sementara yang lain memilih cahaya yang redup. Cahaya alami matahari adalah cahaya yang paling bagus untuk kita. Akan tetapi cahaya seperti apapun yang kita gunakan haruslah cahaya yang memadai agar mata kita tidak rusak apabila membaca atau bekerja. Yang ketiga, tempat duduk. Boleh meringkuk di sofa empuk ketika membaca cerita, akan tetapi kita perlu berkonsentrasi. Oleh karena itu, cobalah duduk di kursi berpunggung di depan meja. Selanjutnya yang keempat, suasana tenang. Carilah tempat yang jauh dari pusat keramaian. Tempelkan tanda "Do not disturb" sedang belajar atau jangan ganggu, agar orang lain tahu bahwa kita sedang belajar atau bekerja. Selanjutnya yang kelima, alat tulis. Banyak yang membuang waktu yang berharga untuk mencari alat tulis. Kita bisa lebih efisien dalam memanfaatkan waktu. Siapkan alat tulis selengkap mungkin seperti pensil, pulpen, karet penghapus, penggaris, rautan, dan lain sebagainya di meja belajar kita. Letakkan barang-barang tersebut dalam sebuah tempat atau kotak. Dengan begitu, emosi dan semangat kita tidak terganggu karena lelah mencari alat tulis. Yang keenam, komputer. Jika kita memiliki komputer di rumah yang diletakkan bukan di tempat belajar, melainkan di tempat umum yang bisa digunakan bersama anggota keluarga lain, kita harus membuat jadwal untuk menggunakan komputer tersebut, sehingga ketika kita mau menggunakan tidak berebut dengan anggota keluarga yang lain. Yang ketujuh, tempat menyimpan tugas berjangka panjang. Sebagian tugas dari sekolah bisa menghabiskan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk diselesaikan. Dalam merencanakan tugas berjangka panjang, pikirkan pula cara menata bahan-bahan yang dibutuhkan untuk tugas tersebut. Mungkin kita perlu tempat penyimpanan, bisa berupa keranjang plastik atau kardus untuk meletakkan barang-barang. Selanjutnya yang kedelapan, rujukan. Buatlah perpustakaan kecil yang berisi kamus, ensiklopedia, buku-buku pelajaran yang sudah lalu, biografi tokoh, dan lain sebagainya. Yang kesembilan adalah papan tempel. Gunakan papan tempel atau biasa disebut mading atau majalah dinding. Ini bisa terbuat dari gabus, karton, atau triplek untuk menempelkan kalender, catatan penting, maupun petunjuk untuk mengerjakan tugas khusus. Nah, bagi kalian yang ingin menjadi siswa berprestasi di sekolah, maka berikut ini ada beberapa tips agar kita berprestasi di sekolah. Yang pertama, membagi waktu dengan baik. Seorang siswa yang ingin berprestasi belajar harus bisa membagi waktu dengan baik agar berprestasi di sekolah. Bisa membagi waktu antara belajar, bermain, membantu orang tua, istirahat, termasuk main sosmed. Bagi yang sudah terlanjur hobi berselancar di dunia maya. Kemudian yang kedua, meminati semua mata pelajaran. Kurang menyukai salah satu atau beberapa mata pelajaran di sekolah merupakan suatu kerugian bagi siswa yang ingin berprestasi. Mengapa? Otomatis nilai pada mata pelajaran ini juga kurang memuaskan sehingga mempengaruhi jumlah nilai semua mata pelajaran. Oleh sebab itu, sukailah dan pelajarilah dengan sungguh-sungguh semua mata pelajaran yang ada. Jika ada mata pelajaran tertentu yang memang kurang disukai, pelajari juga bagaimana meminati mata pelajaran tertentu tersebut. Kemudian yang ketiga, menunjukkan sikap dan perilaku yang baik. Guru lebih cenderung akan tertarik kepada siswa yang bersikap dan perilaku baik. Lumrah kalau guru akan membenarkan saja jawaban siswa yang sedikit salah dalam ulangan karena sikap dan perilaku siswa yang baik. Guru tidak akan pelit memberi nilai. Sikap dan tingkah laku siswa termasuk unsur penilaian dalam pendidikan.
Yang keempat, rajin mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Kesalahan yang umum dilakukan siswa adalah malas mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. Pertama kali yang dilihat guru adalah apakah tugas yang diberikan akan dikerjakan siswa atau tidak. Guru belum melihat apakah yang dikerjakan siswa benar atau salah. Nah, jika semuanya dikerjakan dan ternyata pekerjaan siswa benar, peluang emas bagi siswa untuk mendapatkan nilai yang memuaskan. Selanjutnya yang kelima, aktif dalam kegiatan belajar. Guru akan menandai siswa yang aktif dalam belajar di ruang kelas. Keaktifan siswa dalam belajar ditandai dengan keaktifan siswa baik bertanya maupun menjawab pertanyaan lisan yang diajukan oleh guru. Yang keenam, memiliki motivasi yang tinggi. Untuk menjadi siswa berprestasi perlu adanya motivasi atau dorongan semangat yang tinggi untuk belajar dan meraih prestasi. Oleh sebab itu, siswa perlu meningkatkan motivasi belajar sendiri. Faktanya jarang ada siswa yang rendah motivasi belajarnya akan mendapat juara di kelas. Selanjutnya yang ketujuh, menguasai cara belajar yang efektif. Siswa yang menguasai cara belajar efektif akan mudah untuk mencapai hasil belajar yang memuaskan. Termasuk di dalamnya bagaimana cara menghadapi ujian kenaikan kelas. Nilai ujian kenaikan kelas memiliki persentase yang lebih besar dari unsur-unsur penilaian yang lainnya. Selanjutnya yang kedelapan, taat beribadah. Siswa yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu berdoa untuk kesuksesan dirinya dalam menggapai hasil belajar yang baik. Mereka memiliki ketertarikan spiritual yang kuat dengan Yang Maha Kuasa. Demikian tadi materi tentang tips ampuh untuk menjadi siswa berprestasi di sekolah. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kita menjadi paham dan mengetahui bagaimana cara menjadi siswa berprestasi di sekolah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi di video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam kondisi yang sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.